Bab 2881. Apa yang tidak pernah diharapkan oleh para pejuang lain di sana adalah fakta bahwa permusuhan antara pihak-pihak ini akan begitu langsung, mereka saling berhadapan. Jika bukan karena pembatasan yang berlaku, mereka mungkin akan saling bertarung di tempat. Beberapa orang mulai berbisik di antara mereka sendiri, dan keduanya yang berdiri di depan Jack, khususnya, mengobrol dengan penuh minat. Bahkan jika kita tidak mendapatkan apapun dari tingkat kelima, pertunjukan ini saja akan sepadan. Itu benar, Phoenix Valley dan Umbrea King Pavilion begitu bermusuhan. Kudengar mereka bahkan tidak mau repot-repot berbicara dan langsung saling memukul kecuali aturan mencegah mereka. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang mati baru-baru ini. Apakah banyak orang mati? Apakah mereka gila? Tidakkah mereka tahu bahwa mereka hanya akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga? Kedua kekuatan itu bertarung dengan sangat sengit. Jika banyak orang mati, kekuatan lain pasti akan mati, berhati-hatilah. Jika jumlah elit mereka berkurang, mereka pasti akan diserang. Mereka akan menghilang sepenuhnya dari benua Hestia. Aku ragu petinggi dari kedua kekuatan itu tidak akan mengetahui sesuatu yang begitu terang-terangan yang bahkan kau ketahui. Pasti ada sesuatu yang sedang bekerja jika kedua kekuatan itu akan berperang. Apa yang terjadi sekarang, sungguh. Bukankah mereka berdua memiliki kunci lembah pencerahan? Apa yang kamu tahu? Jika hanya untuk kunci-kunci itu, mereka tidak akan bertarung se-ekstrim itu. Pasti ada sesuatu yang terjadi di balik layar. Semua orang mulai menebak-nebak sementara Edgar dan Albert bertengkar. Semua orang bertanya-tanya apa alasan dimulainya perang. Mereka tidak akan percaya alasan kedua kekuatan itu menyerah, terlalu mudah untuk menebak seperti itu. Siapapun yang memiliki akal sehat sedikit pun tahu bahwa kedua kekuatan itu akan dimanfaatkan. Anehnya, Umbrea King Pavilion dan Phoenix Valley tidak peduli menggunakan sumber daya penting saat mereka menuju perang. Pasti ada alasan mengapa perang itu perlu. Alasannya belum diumumkan, tentu saja, jadi itu harus menjadi rahasia yang dijaga ketat. Beberapa berspekulasi lebih jauh. Saya pikir lembah Phoenix dan Pavilion Pembuka harus berjuang untuk harta karun yang dapat membuat mereka menjadi klan kelas 9. Jika tidak, tidak mungkin mereka memperebutkannya dengan begitu intens. Hei, kamu mungkin menyukai sesuatu di sini. Bahkan jika itu bukan sesuatu yang bisa membuat mereka menjadi klan kelas 9 seperti yang kamu katakan, itu pasti sesuatu yang sangat berharga. Namun, kedua belah pihak menolak untuk mengungkapkan apapun. Banyak kekuatan berusaha keras untuk mencari tahu apa yang terjadi tetapi semuanya gagal mendapatkan sedikit pun berita. Ini agak menjengkelkan. Diskusi tidak berhenti, dan Rudy dan Jack hanya mendengarkan dengan tenang dari belakang. Setelah beberapa saat, mereka berdua membahas masalah itu juga. Hal yang paling membuat Rudy terpaku adalah bahwa mereka tidak menemukan alasan untuk semuanya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Umbrea King Pavilion dan Phoenix Valley hanya bertarung secara lahiriah ketika selama ini, mereka memiliki semacam kerjasama yang terjadi secara rahasia. Adapun apa yang mereka kerjakan, tidak ada yang tahu itu. Perkelahian antara dua orang biasanya karena dendam, tetapi klan tidak akan membiarkan hal seperti itu mengendalikan emosi mereka. Bab 2882. Rudy mengerutkan kening dan berkata, semua orang di sini berbicara dengan minat seperti itu, tetapi tidak ada dari mereka yang memahami poin utamanya. Tidak ada dari mereka yang tahu bahwa lembah Phoenix dan Pavilion Pembuka hanya bertarung di permukaan, menunjukkan kepada pasukan lain di Provinsi Tengah. Jack mengangguk. Sementara itu, pasukan lain mungkin semua sibuk mencoba mencari tahu apa yang luar biasa sehingga mereka berdua akan mulai berkelahi. Tidak ada dari mereka yang campur tangan, mungkin karena mereka ingin melihat apakah mereka dapat memanfaatkan situasi. Mereka tidak tahu sama sekali bahwa mereka telah ditipu. Mereka semua telah dipermainkan seperti orang bodoh. Rudy tertawa sambil mengangguk. Menyenangkan melihat perkelahian orang lain. Tidak heran semua orang suka bergabung dalam segala hal. Argumen di tingkat keempat adalah karena aku tidak bisa tutup mulut, jadi aku akan diam kali ini. Bahkan jika aku punya sesuatu untuk mengatakan, aku akan mengecilkan suaraku dan memastikan tidak ada yang mendengarku. Dengan begitu, tidak ada yang akan mengganggu kita, kan? Terlepas dari kata-katanya, ada sedikit ketidakpastian dalam suaranya. Dia sudah takut menyebabkan masalah. Kemanapun dia pergi, beberapa orang gila akan memusuhi mereka, dan karena itu, mereka tidak pernah memiliki momen damai.
Jack tahu apa yang dipikirkan Rudy ketika dia melihat ekspresi Rudy, jadi dia tersenyum kecil sambil mengangguk, menepuk bahu Rudy. Jangan khawatir kali ini, tidak ada seorang pun di sini yang tahu siapa aku, Jack meyakinkan. Selama kita berhati-hati, mereka tidak akan membuat kita kesulitan. Hanya ada satu tujuan bagi kita, yaitu melewati ujian di tingkat kelima dan sampai ke tingkat keenam. Rudy mengangguk, menepuk dadanya. Kamu benar, semua orang di sini berasal dari kota yang berbeda. Mereka belum pernah bertemu kita dan pasti tidak mengenal kita. Mereka tidak akan membuat kita kesulitan tanpa alasan. Sementara itu, Edgar berteriak lagi, berhentilah melontarkan omong kosong padaku. Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu berusaha keras hanya untuk bertemu denganku di kota yang sama? Bukankah kamu di sini karena kamu ingin mempermalukanku? Biarkan saya memberitahu Anda tidak lagi memiliki alasan untuk mempermalukan saya. Anda sama sekali tidak cocok untuk saya. Saya hanya akan memukul Anda. Mendengar itu, Albert tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa ketika dia memandang Edgar seolah dia bodoh. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku repot-repot mencoba bertemu denganmu? Kamu pikir kamu siapa? Mereka berdua tidak lagi peduli dengan stasiun mereka saat mereka mulai mengatakan apapun yang muncul di pikiran mereka. Wajah Edgar menjadi gelap ketika dia mencibir, kudengar kamu tidak pernah berencana memasuki Cloud City, tetapi mengapa kamu ada di sini sekarang? Itu adalah bukti terkuatnya, tetapi Albert tampaknya tidak setuju dengan kerutan bingung. Cloud City. Aku memasuki Crescent Moon City. Jaraknya 18 mil dari Cloud City. Mereka berdua segera tenang setelah mereka mengatakan itu. Semua orang di sekitar mereka mulai melebarkan mata mereka. Sementara itu, orang-orang yang lebih cerdas mulai saling bertanya tentang asal-usul mereka. Semua orang terkejut setelah mendengar tanggapan satu sama lain. Mereka semua dari kota yang berbeda dan telah lulus tes untuk tingkat keempat dan tiba di tingkat kelima, maka bagaimana semua orang berkumpul di sini? Setelah mencari tahu, semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, selain Jack dan Rudy. Rudy berbisik ke telinga Jack, orang-orang idiot ini akhirnya mengetahuinya. Saya pikir para pejuang berbakat setidaknya akan dekat dengan Anda dalam kecerdasan. Saya pikir mereka akan mengetahui ada sesuatu yang salah ketika mereka sampai ke tingkat kelima dan mencari tahu hal-hal tentang tempat ini. Sepertinya aku terlalu memikirkannya. Jack tersenyum, tidak mengatakan apa-apa. Bab 2883. Rudy tampaknya sedikit tertarik dengan situasi ini dan ingin membicarakannya dengan baik dengan Jack. Seneng banget nggak jadi sasaran siapa-siapa, renungnya, dan kita nggak perlu berdebat dengan orang bodoh. Pantas saja kamu selalu memberiku tatapan seperti aku yang bodoh, akhirnya aku mengerti sekarang. Orang-orang bodoh ini aku tidak tahu level apa yang telah kamu capai. Hal-hal yang kita bicarakan mungkin terdengar normal bagi kita, tetapi mereka hanya akan berpikir kita menyombongkan diri. Mereka hanya akan mencoba mendorong kita ke bawah. Kamu Jack. Sela suara baru, penuh rasa ingin tahu, sebelum Rudy bisa menyelesaikannya. Jack mengerutkan kening saat kilatan jijik melintas di wajahnya. Pada titik ini, dia merasa bisa mengamuk jika ada orang, kecuali Rudy, yang memanggilnya. Sayangnya, dia harus melihat ke atas sebagai pengakuan. Saat dia mendongak, dia melihat Edgar tersenyum tepat padanya, sangat mengejutkan Jack. Lagi pula, Edgar baru saja bertengkar hebat dengan Albert dan sepertinya dia tidak ingin apa-apa selain memukuli Albert. Jack baru saja bertukar kata dengan Rudy ketika pria itu berlari tepat di depannya. Sepintas, dia sudah tampak seperti berita buruk. Jack mengerutkan kening, tidak ingin memiliki banyak hubungannya dengan Edgar. Jika itu adalah prajurit lain, mereka mungkin mencoba menjilat Edgar berkat latar belakangnya. Namun, Jack tidak bisa diganggu dengan pria itu dan hanya mengangguk dengan dingin tanpa mengatakan apa-apa. Edgar tidak terlalu bereaksi terhadap sikap Jack. Itu jauh dari temperamen eksplosif yang dia tunjukkan sebelumnya. Dia tersenyum saat dia berjalan 2 langkah ke depan, berdiri di samping Jack. Pada saat ini, Jack menjadi semakin kesal ketika dia menatap pria itu dengan dingin, bertanya, bagaimana Anda mengenal saya? Saya rasa saya belum pernah bertemu dengan Anda sebelumnya. Apakah Anda memerlukan sesuatu? Edgar tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu begitu berhati-hati? Saya baru saja mendengar bahwa kamu sangat berbakat tetapi tidak memiliki banyak latar belakang.
Saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan paviliun pembuka. Anda setidaknya harus menjadi murid batin jika Anda bergabunglah dengan Umbrea King Pavilion. Tentu saja, jika kamu sudah menjadi bagian dari tempat lain, maka aku tidak akan mengatakan ini. Jack mengerutkan kening. Edgar mencoba menarik Jack ke Umbrea King Pavilion. Tidak peduli bagaimana Jack memikirkannya, dia merasa tidak tenang. Tujuannya jelas bukan itu. Jaka menarik napas dalam-dalam. Aku tidak datang dari mana-mana, aku sudah terbiasa bekerja sendiri. Umbrea King Pavilion besar seperti itu, dan aku hanya akan menjadi ikan kecil di sana. Lebih baik bagiku untuk berenang di antara para pejuang normal. Petik 2. Jack sudah bersikap sangat sopan, tetapi Edgar memutuskan untuk mengesampingkannya sambil berkata dengan geli, "Oh, tidak perlu bercanda. Kami bukan idiot di sini. Saya mendengar bahwa keterampilan dan bakat Anda adalah yang terbaik. Bahkan murid terpilih dari klan peringkat tinggi mungkin tidak bisa mengalahkanmu." Saat dia mengatakan itu, semua orang berbalik untuk melihat Jack dengan rasa ingin tahu. Evaluasi Edgar sangat tinggi sebelumnya. Jika ada orang lain yang mengatakan ini, mereka mungkin meragukan kebenarannya. Namun, Edgar, seorang pria dari Umbrea King Pavilion, yang mengatakan ini, jadi semua orang mempercayainya. Lagi pula, siapapun yang tahu bahwa Edgar adalah seseorang yang sangat arogan. Dia tidak pernah mengakui kekalahan kepada siapapun, jadi Jack pasti cukup terampil untuk mendapatkan pujiannya. Jack mencibir ketika mendengar sanjungan Edgar. Edgar tidak akan memujinya tanpa alasan. Bagaimanapun, dia telah berinteraksi dengan murid-murid dari paviliun pembuka beberapa kali, dan tidak sekalipun dia memiliki kesan yang baik. Dia tahu bahwa semua orang dari klan itu sangat arogan. Edgar pasti memiliki tujuan yang berbeda. Seperti yang diharapkan Jack, Edgar melanjutkan, "Kamu sangat kuat dan sangat berbakat. Kamu memiliki banyak sumber daya untuk mendukungmu dan para tetua untuk mengajarimu. Aku sudah mengatakan semua ini kepadamu, jadi apakah kamu akan bersikeras menyembunyikan sesuatu?" Bab 2884. Terlepas dari senyum di wajah Edgar, matanya tampak cemberut pada Jack. Bahkan Rudy, yang berdiri di sebelah Jack, bisa melihat niatnya. Rudy mengerutkan kening saat berbagai pikiran berkelebat di kepalanya. Pertama-tama, dia tidak tahu siapa Edgar. Lebih jauh lagi, Edgar belum mencapai tingkat kelima dari Tousan Leaves City, tetapi dari kota lain. Rudy tidak akan bingung jika Edgar berasal dari Tousan Leaves City. Lagi pula, begitu banyak hal telah terjadi sejak mereka memasuki Menara Seribu Daun, dan beberapa orang telah menyaksikan kekuatan Jack. Meskipun mereka memiliki beberapa konflik dengan Umbrea King Pavilion di Black Sun City, para murid yang melihat Jack semuanya telah mati. Bahkan jika para pejuang pengembara itu memberitahu paviliun pembuka tentang Jack, Rudy memperhatikan betapa cepatnya Edgar mengenali Jack. Itu tidak mungkin terjadi, bahkan jika para pejuang pengembara itu menggambarkan bagaimana rupa Jack. Lagi pula, tidak ada cara untuk menggambarkan dengan sempurna bagaimana penampilan seseorang. Pikiran itu terus-menerus terlintas di benak Rudy, dan dia dipenuhi dengan keraguan. Kata-kata dan tindakan Edgar terlalu membingungkan. Bagaimana Edgar tahu siapa Jack itu? Mungkinkah Edgar mengenal Jack sebelum memasuki dunia berputar? Jack mengangkat alis dan menatap Edgar, nyaris tidak bereaksi terhadap kata-kata Edgar. Edgar mulai marah ketika dia melihat Jack sepertinya tidak mau ikut bermain, bahkan setelah dia menjelaskan semuanya. Bahkan jika Edgar memiliki niat lain, dia adalah seseorang dengan status tinggi. Dia tidak tega diabaikan seperti itu. Jack melampaui batasnya. Albert mencibir. "Edgar, dia tidak ingin berbicara denganmu sama sekali. Tidak bisakah kamu mengatakannya? Apakah menurutmu paviliun pembuka adalah klan terbaik di seluruh Hestia? Apakah kamu pikir ada orang yang akan bergabung hanya karena kamu memintanya? Dia memiliki latar belakang sendiri jika dia kuat, jadi mengapa kamu mengoceh di sini?" Edgar mengerutkan kening saat dia menatap Albert dengan marah. Mereka berdua praktis musuh bebuyutan pada saat itu, dan Albert, tentu saja, senang melihat Edgar menderita. Albert tersenyum dan berjalan mendekat, memberi Jack kesempatan sekali lagi. Sepertinya tidak ada yang luar biasa dari Jack, dan dia telah melihat bagaimana Edgar berperilaku. Dia tahu Edgar punya niat lain. Secara alami, dia tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia tertawa ketika dia berkata, menghadap Jack,
apakah kamu tidak pernah mendengar bahwa mereka yang memiliki niat buruk tidak pernah mengeluarkan getaran yang baik? Setelah dia mengatakan itu, semua orang tahu bahwa ada beberapa maksud di balik kata-kata itu. Edgar berteriak marah, "Apa maksudmu? Aku hanya mengobrol dengan Jack, bukan kamu. Niat jahat. Kamu yang niat jahat. Aku hanya ingin mengobrol dengannya." Semua orang menghormati yang kuat. Aku pernah mendengar tentang Jack sebelumnya, dan aku sangat penasaran dengannya. Itulah mengapa aku ingin berbicara sedikit dengannya. Albert mengangkat alisnya dan berkata dengan jijik, "Hanya orang idiot yang akan percaya itu. Kamu mengatakan semua itu sebelumnya untuk mencoba mencari tahu dari mana Jack berasal." Bab 2885. Kata-kata Albert mengungkap motif Edgar, membuat pria itu benar-benar marah. Pada titik ini, mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada Jack akan terlalu jelas, dan siapapun akan waspada setelah itu. Dengan demikian, Edgar tidak bisa melanjutkan seperti yang dia rencanakan. Keinginan untuk mencabik-cabik Albert menebal saat dia terengah-engah, menunjuk ke arah Albert. Hanya pria picik yang mengira semua orang adalah pencuri. Aku tidak pernah memikirkan itu sama sekali. Aku hanya ingin mengobrol dengan Jack. Dari mana kamu mendengar bahwa aku mencoba mencari tahu? Albert mengangkat alis, menjawab dengan sungguh-sungguh, "Kamu terus-menerus bertanya dari mana Jack berasal. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa dia seharusnya memberitahu kamu dari mana dia berasal karena semuanya sudah pada titik itu? Bukankah itu hanya kamu yang mengungkapkan niatmu? Kamu tidak mengenalnya sama sekali, namun kamu berusaha bersikap baik padanya. Dengan temperamenmu, tidak mungkin kamu bertindak seperti itu tanpa tujuan." Kata-kata itu mengempiskan Edgar. Dia menatap Albert dengan penuh kebencian saat dia menggertakkan giginya dengan marah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Semua orang di sekitar mereka dapat melihat sendiri apa yang terjadi, jelas apa yang dilakukan Edgar saat itu. Edgar benar-benar mencoba mengorek latar belakang Jack, tetapi mengapa harus melakukannya? Jack diam-diam berdiri di samping saat dia melihat mereka berdua berdebat. Dia sudah mengetahui apa niat Albert dari pertanyaan kedua Albert. Berbagai pertanyaan dan spekulasi mulai muncul di benaknya. Bagaimana Edgar mengenalinya? Bagaimana Edgar yakin bahwa Jack kuat? Lagi pula, Edgar bukan dari Tousan Leaves City, jadi dia tidak bisa mendapatkan informasi itu. Mengapa Edgar ingin tahu dari mana dia berasal? Apa alasannya? Berbagai hal bermain-main di benak Jack, dan perasaan tidak menyenangkan muncul di benaknya. Tindakan Edgar membuat Jack lengah. Benar, dia telah mengalami banyak hal, dan keterampilannya telah meningkat pesat. Namun, seharusnya tidak ada cara bagi Edgar untuk mengetahui siapa dia. Lagi pula, dia telah membunuh semua murid dari Unbreaking Pavilion di Black Sun City. Para prajurit pengembara mungkin telah melihatnya, tetapi mereka tidak memiliki cara khusus untuk merekam seperti apa penampilannya. Bahkan para pembudidaya pengembara itu hanya bisa menyampaikan bagaimana penampilannya dengan menggambarkannya atau menggambarnya, tetapi itu tidak cukup bagi Edgar untuk mengenalinya secara sekilas. Memikirkan hal itu, Jack menggelengkan kepalanya, menyangkal kemungkinan itu. Edgar tidak mungkin mengenalinya melalui prajurit pengembara, jadi siapa yang mengenalinya? Mereka bisa saja mendapatkan nama Jack, tentu saja, sebagai penampilannya yang kasar di antara para prajurit pengembara, tetapi itu tidak cukup untuk mengenalinya secara sekilas. Karena itu bukan prajurit pengembara, itu pasti seseorang yang dia temui di kota Seribu Daun. Sebelum memasuki Tousan Leaves City, dia memiliki beberapa konflik, tetapi tidak ada yang melibatkan paviliun pembuka. Setelah memasuki Tousan Leaves Tower, dia tidak pernah bertengkar dengan murid-murid dari paviliun Unbreaking, tetapi dia memiliki satu atau dua masalah dengan paviliun Kompas sebagai gantinya. Bab 2886. Semakin Jack memikirkannya, semakin bingung dia. Edgar dan Albert yang berada di sebelahnya sudah melakukan pukulan verbal. Mereka berdua tidak tahan melihat satu sama lain, dan Albert bahkan ikut campur dalam hal ini. Bagaimana Edgar bisa menerimanya? Edgar berteriak keras pada Albert, "Tunggu saja. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika kita tidak bisa bertarung di sini, aku akan menemukanmu ketika kita keluar. Jangan berpikir kamu bisa terus membual di depan saya." Albert tertawa, berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu berbicara seolah kamu cukup kuat untuk membuatku berlutut jika kita bertemu lagi. Kamu jelas yang lebih lemah karena hanya berbicara yang kamu lakukan.
Jack mengerutkan kening saat dia melihat mereka berdua berdebat. Ia merasa telinganya berdengung. Dia berbalik dan berjalan ke arah lain karena dia tidak ingin mengganggu mereka lagi. Rencana Edgar sudah terungkap. Itu hanya akan menimbulkan kecurigaan jika dia melanjutkan, dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa, jadi Edgar tidak menghentikan Jack untuk pergi. Rudy mengikuti di belakang Jack, dan mereka berdua menemukan tempat yang luas. Jack telah mengerutkan kening sepanjang waktu saat berbagai emosi melintas di mata Jack. Rudy membisikkan pikiran di kepalanya, ada apa dengan orang Edgar itu? Bagaimana dia mengenalimu? Bagaimana kamu tahu kamu kuat? Dia bahkan mencoba mencari tahu dari mana kamu berasal. Untuk apa dia melakukan semua ini? Albert benar, Edgar pasti punya niat lain untuk mencoba mendekatimu. Jelas tidak ada gunanya. Jack menghela nafas saat dia berbalik untuk melihat Rudy dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, dia seharusnya diam-diam memikirkan banyak hal pada saat itu, tetapi Rudy ada tepat di sampingnya dan tahu segalanya juga. Dia merasa mendiskusikan sesuatu dengan Rudy mungkin akan menghasilkan sesuatu saat dia berkata, dia seharusnya tidak mengenaliku melalui para pejuang pengembara itu. Setelah mengatakan itu, Jack memberitahu Rudy tentang pemikirannya sebelumnya. Setelah Rudy mendengar penjelasan Jack, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, kamu benar. Kami telah melihat dengan baik semua prajurit pengembara itu, jika mereka menggunakan arai rekaman, kami akan segera menyadarinya. Namun, semua orang terpaku pada pergi ke kota matahari hitam. Jack mengangguk sambil melanjutkan, para prajurit pengembara tidak merekam penampilanku, tapi pasti ada orang lain yang merekamnya. Seseorang pasti telah merekam gambarku dan entah bagaimana mengirimkan informasinya. Begitulah cara Albert mengenaliku sepanjang jalan di Cloud City. Rudy mengangguk, lalu pertanyaan yang paling penting ada di sini. Siapa yang menggunakan arai untuk merekam penampilan Anda? Ada susunan khusus yang memungkinkan penampilan seseorang direkam dengan sempurna di dalamnya. Ia bahkan dapat mengirimkan informasi itu melalui metode khusus. Namun, arai itu sangat mahal, jadi orang biasa tidak mungkin memilikinya. Fakta bahwa Edgar mengenali Jack secara sekilas pasti berkat susunan khusus itu. Seseorang telah merekam gambar Jack dan mengirimkannya ke kota-kota tingkat ke-8 lainnya. Bab 2887. Semua murid dari Unbreaking Pavilion mungkin sudah tahu seperti apa rupa Jack. Jack menghela nafas. Dia kemudian berkata, mereka tahu bagaimana penampilan saya dan saya dipanggil Jack. Mereka tahu saya juga terampil, tetapi mereka tidak tahu dari mana saya berasal. Itu berarti mereka hanya mengenal saya dari Whirling Dunia. Rudy mengangguk, memandang Jack dengan hormat. Dia sangat bingung tentang segalanya, tetapi Jack mulai menganalisis berbagai hal dengan sungguh-sungguh. Semua yang dikatakan Jack tampak logis. Jack melanjutkan, jika mereka tidak mengenal saya dari apa yang saya lakukan di Black Sun City, maka pasti seseorang dari Tousan Leaves City yang merekam saya dan mengirimkannya. Sebelum kami memasuki Tousan Leaves City, kami bertemu dengan beberapa orang, tapi tidak ada murid dari Unbreaking Pavilion di antara mereka. Bahkan jika aku melakukannya dengan baik, tidak mungkin ada murid yang mengirimkan gambarku. Jadi aku yakin orang yang merekam gambarku pasti adalah seorang prajurit yang kita temui setelahnya, memasuki Menara Seribu Daun. Mendengar itu, Jack tiba-tiba teringat Cody Stone. Setelah memasuki Menara Seribu Daun, Cody adalah murid yang meninggalkan kesan terbesar padanya. Namun, dia tidak memiliki konflik dengan Cody. Cody mungkin bahkan tidak tahu siapa dia. Cody sudah naik ke level kedua saat dia mengalahkan Vale. Memikirkan hal itu, Jack berkata tanpa daya, mungkinkah itu benar-benar karena aku telah melakukannya dengan sangat baik. Itu sebabnya seorang murid dari Unbreaking Pavilion menurunkan gambarku dan menyiarkannya. Apakah mereka benar-benar ingin aku bergabung dengan Unbreaking Pavilion? Rudy mengangguk, merasa itu adalah penjelasan yang paling masuk akal. Lagi pula, mereka tidak pernah berkelahi dengan pavilion pembuka setelah Black Sun City. Jack menghela nafas lagi, bahkan jika itu sangat mungkin, saya pikir itu tidak dapat diandalkan. Kapan pavilion Unbreaking pernah kekurangan murid? Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan mencoba mengundang saya untuk bergabung seperti ini. Lebih jauh lagi, Edgar jelas memiliki maksud lain ketika dia berbicara kepada saya. Dia pasti tidak bermaksud baik. Bagaimana dia bisa berbicara kepada saya dengan cara itu jika dia ingin menjadi sesama murid saya? Setelah mengatakan itu,
bayangan seseorang muncul di benak Jack. Dia tiba-tiba menegang ketika jawaban yang lebih dekat dengan kebenaran muncul di hatinya. Dia melebarkan matanya saat dia berkata perlahan, kami tidak hanya bertemu Cody. Ada juga Grayson, yang mengenakan pakaian dari Umbrea King Pavilion. Saat Jack mengatakan itu, Rudy juga menjadi kaku. Dia akhirnya menyadari bahwa ada Grayson. Di tingkat kedua, Rudy sudah tidak bisa mengendalikan diri saat melihat Grayson lagi dan mulai menginterogasinya. Grayson bertindak terlalu aneh saat itu. Dia bahkan mengenakan seragam dari Umbrea King Pavilion. Rudy tidak mendapatkan jawaban apapun dan telah diceramahi oleh Jack juga. Dia mengira itu semua akan terjadi di masa lalu, tetapi dia tidak pernah berharap apa yang terjadi hari ini terkait dengan itu. Rudy menarik napas dalam-dalam, jadi menurutmu Grayson yang melakukannya. Dia yang menyiarkan penampilanmu menggunakan arai khusus. Bab 2888. Jack mengangguk, berkata dengan cepat, apakah Anda ingat bagaimana Grayson memandang Anda ketika Anda menanyainya? Dia menatap Anda seolah-olah itu adalah pertama kalinya dia melihat Anda. Dia sepertinya tidak mengenal kami berdua, dan memandang kami seperti musuh ketika kamu menanyainya. Rudy memiliki ekspresi gelap di wajahnya dan menjawab, itu benar. Itulah yang terjadi. Jadi dia merekam gambar Anda dengan arai khusus dan menyiarkannya. Dia benar-benar tidak mengenal kami, dan ingin mencari tahu dari mana Anda berasal. Petik 2. Jack mengangguk. Itu seharusnya yang terjadi. Itulah satu-satunya alasan yang bisa dia pikirkan setelah mempertimbangkan semua yang telah terjadi. Namun, pertanyaan yang lebih besar tetap ada, apa yang Grayson lalui? Mungkinkah Grayson melakukan semua itu hanya untuk mencoba mencari tahu tentang Jack? Jaka menghela nafas. Terlalu banyak pertanyaan tentang Grayson. Informasi yang kita dapat tidak cukup untuk menentukan apa yang terjadi padanya. Kenapa dia tidak mengenal kita? Kenapa dia mencari kita? Apa yang dia inginkan? Petik 2. Setelah mengatakan itu, Jack tidak tahu lagi harus berkata apa. Dia merasa semakin banyak misteri yang bermunculan. Itu seperti awan gelap yang tidak akan pernah pergi, menjebaknya di dalam. Rudy memandang Jack, sebenarnya ingin banyak bicara. Namun, dia menelan kembali kata-katanya setelah beberapa pemikiran, membutuhkan waktu lama sebelum berkata, haruskah kita berhenti memikirkan ini? Edgar hanya mencoba melihat dari mana asalmu, dan bukan yang lain. Bahkan jika mereka ingin melakukan sesuatu yang buruk pada kami, itu akan memakan waktu. Petik 2. Rudy melihat ekspresi bingung dan putus asa di wajah Jack. Itu tidak terasa hebat. Kali ini, Rudy jelas mengerti mengapa memikirkan masalah yang mustahil tidak ada gunanya. Dia berbalik untuk melihat sekelilingnya. Itu masih terlihat sama seperti ketika mereka pertama kali masuk. Sudah hampir 1 jam, tetapi tidak ada yang berubah. Suara keriput itu belum berbicara. Setelah sampai di tingkat kelima, sepertinya 100 dari mereka telah dilupakan. Orang-orang yang berdebat-berdebat, dan yang lain berbicara di antara mereka sendiri. Rudy mengerutkan kening dan bertanya, aneh, kita sudah lama di sini, jadi mengapa tidak ada yang berubah sama sekali? Mungkinkah tidak ada tes di tingkat kelima? Jack akhirnya menyadari bahwa mereka sudah berada di sana untuk sementara waktu. Biasanya, tes seharusnya sudah dimulai. Mereka telah masuk dengan begitu banyak pertanyaan, dan para pejuang dari kota-kota lain semua berkumpul di sana. Mereka seperti dilupakan. Bahkan tidak ada perubahan di lingkungan. Orang-orang perlahan mulai bereaksi juga, ketika mereka mulai berdiskusi dengan keras, mengapa belum dimulai? Bukankah ujian seharusnya dimulai ketika 100 orang telah berkumpul? Kenapa tidak ada perubahan? Siapa yang tahu apa tes tingkat kelima? Apa arai yang diaktifkan? Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar suara sebelum kami datang bahwa 100 diperlukan untuk memulai kembali susunan. Namun, sepertinya tidak ada yang terjadi setelah mencapai tempat ini, selain orang lain yang tiba-tiba muncul. Aku ingin tahu apakah sesuatu terjadi. Petik 2. Ketika semua orang mulai mendiskusikan masalah ini, mereka tiba-tiba mendengar derit mekanisme bergerak. Semua orang tiba-tiba membeku ketika suara percakapan menghilang. Bab 2889 mereka semua melebarkan mata mereka saat mereka melihat sekeliling. Mereka semua waspada penuh, siap untuk apapun yang tiba-tiba terjadi. Setelah beberapa saat, suara familiar itu terdengar lagi. Itu sedalam dan monoton seperti biasa. Semua anggota berkumpul, dan ujian tingkat kelima akan dimulai.
Kalian semua memasuki dunia ilusi, kalian tidak berada di dunia nyata. Semua orang membeku karenanya. Bahkan Jack mendongak tak percaya. Mereka tidak berada di dunia nyata, tetapi sebuah ilusi. Jack tidak pernah merasa seperti berada di satu dari awal sampai akhir, karena semuanya terasa begitu nyata. Setelah menyerap begitu banyak kenangan dari pahlawan masa lalu, dia sangat percaya diri dengan intuisinya. Lagi pula, dia memiliki semua pengalaman itu untuk kembali. Jack biasanya akan melihat tanda-tanda ketidakteraturan. Namun, dia merasa semuanya normal setelah memasuki tempat itu. Semua orang yang dia lihat dan semua yang dia dengar tampak sempurna. Tidak mungkin baginya untuk mengetahui bahwa dia telah terjebak dalam ilusi sama sekali. Orang-orang di sekitarnya juga sangat terkejut. Jadi aku dalam ilusi. Lalu kalian semua adalah orang-orang palsu. Hanya aku yang nyata. Bermimpilah. Kamu yang palsu. Ini mungkin bukan ilusi yang lengkap, tapi sebagian. Kita bisa berbicara satu sama lain, tapi apa yang ada di depan kita mungkin tidak nyata. Apa yang kamu lakukan tentang? Beberapa merasa seperti mereka telah memasuki dunia yang sunyi, sementara beberapa berpikir bahwa mereka telah memasuki ilusi yang sama seperti orang lain. Argumen semakin keras, tetapi tidak ada yang mempengaruhi Jack. Dia sudah yakin bahwa ilusi itu mencakup semua orang. Suara yang dalam terdengar lagi, kamu akan menghadapi binatang angin yang tak terhitung jumlahnya nanti. Tubuhmu saat ini sama sekali bukan tubuhmu yang sebenarnya. Mereka direplikasi dengan metode khusus. Keterampilan dan teknikmu tidak melemah sama sekali. Jika kamu kalah binatang angin dan akhirnya terbunuh, Anda tidak akan mengalami kematian yang sebenarnya. Anda hanya akan ditendang keluar. Hanya ada satu pemenang dalam pertandingan ini. Orang pertama yang menerobos barisan akan mendapatkan kunci ke tingkat ke-6. Petik 2. Jack mengerutkan kening, merasa kata-katanya agak membingungkan. Hanya satu orang yang bisa menjadi pemenangnya. Orang yang memecahkan arai akan menang, tetapi tidak ada yang menyebutkan arai apapun. Setelah semua diskusi, kebisingan perlahan-lahan mati lagi. Deru angin tiba-tiba terdengar, dan semua orang mulai terkejut saat mereka perlahan membentuk lingkaran. Jack telah berada di sudut sebelumnya, jadi dia adalah yang terjauh. Dia menatap Rudy tanpa daya. Rudy benar-benar berubah menjadi beban yang lengkap saat itu. Saat mereka mulai berkelahi, akan sulit bagi Jack untuk melindungi Rudy. Rudy telah merasakan itu, dan mengerucutkan bibirnya saat dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada Jack, kamu tidak perlu peduli padaku setelah ujian dimulai. Aku tidak akan bisa bertahan selama itu bahkan dengan kamu yang melindungiku. Itu hanya ilusi, dan aku tidak akan benar-benar mati. Aku hanya akan ditendang keluar. Bab 2890. Bahkan jika dia tidak tersingkir, tidak ada gunanya bagi Jack untuk tetap menjaganya. Lagi pula, Rudy tidak bisa mendapatkan hadiah. Jack mengangguk, jika dia benar-benar memutuskan untuk mengabaikan Rudy, maka Rudy pasti akan tersingkir. Beberapa raungan familiar terdengar di kejauhan. Sosok hijau mulai menyerang mereka dengan cepat. Beberapa ratus binatang angin pada dasarnya menyerbu mereka dengan sekuat tenaga. Binatang buas itu memamerkan gigi mereka dengan mata penuh haus darah, tampak seperti mereka ingin mencabik-cabik semua orang. Apa yang kita lakukan? Hancurkan arai. Apakah ini arai? Apakah mereka ingin kita keluar dari ilusi atau arai? Saya tidak tahu apa yang terjadi, dan tes sudah dimulai. Aku juga belum menemukan apa-apa. Ada begitu banyak waktu luang di awal, dan tidak ada yang dikatakan. Mengapa tesnya begitu terburu-buru? Kami tidak punya waktu untuk memikirkan susunan apa yang harus kami pecahkan, semua. Mungkinkah binatang angin itu semuanya dibentuk oleh susunan? Para prajurit semua dalam kebingungan. Pengumuman sebelumnya terlalu mendadak. Mereka sudah dalam keadaan panik bahkan sebelum mereka bisa menjelaskan semuanya. Jack menatap binatang angin yang menyerbu, mencengkeram pedang abu-abunya dengan erat. Pada saat itu, dia hanya memiliki satu pemikiran dalam pikirannya, yaitu mencari cara untuk menghancurkan arai. Binatang angin itu bagian dari barisan, atau segala sesuatu di sekitar mereka. Sayangnya, waktunya terlalu singkat. Binatang angin sudah tiba tepat di depan mereka. Jack mengerutkan kening sambil mendorong Rudy di belakangnya. Pedang di tangannya terus menari, praktis membunuh binatang angin setiap kali dia menebas. Untungnya, semua binatang angin itu telah dibatasi pada tahap akhir dari tingkat bawaan, dan teknik membunuh mereka terbatas pada peringkat bumi menengah.
Tidak ada orang yang sampai ke tingkat kelima lemah. Binatang-binatang angin itu bukan tandingan bagi para pejuang saja, tetapi mereka menyerbu dalam gelombang. Bahkan jika para prajurit bisa menghadapi binatang angin, itu masih cukup banyak tekanan. Raungan kemarahan dari binatang buas dan teriakan gila para pejuang bisa terdengar. Dengan suara senjata berbenturan dengan cakar, lingkungan yang semula tenang menjadi sangat gaduh. Praktis setiap orang yang tiba di tingkat kelima adalah murid dari klan tingkat tinggi. Mereka semua adalah prajurit elit, dan banyak binatang angin mati dalam waktu singkat. Masih tidak ada kematian di sisi manusia, tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa orang mulai kehilangan kendali. Ini tidak ada habisnya. Setelah satu mati, yang kedua dan ketiga menyerang ke depan. Lihat saja, masih ada aliran binatang angin yang tak henti-hentinya menyerang kita. Apa yang terjadi? Arai apa yang perlu kita hancurkan? Aku sudah berhenti memikirkan itu. Ada terlalu banyak binatang angin. Tidak mungkin membunuh mereka semua. Untuk menghentikan diri mereka dari terluka oleh serangan diam-diam dari binatang angin, semua orang terluka sangat erat. Tidak ada yang punya waktu untuk berpikir tentang Arai. Itu adalah lingkaran setan. Mereka terus-menerus bertarung dan tidak punya waktu untuk memikirkan cara untuk memecahkan barisan. Karena mereka tidak dapat memecahkan barisan, mereka akan menghadapi gelombang binatang buas yang tak ada habisnya. Ada terlalu banyak binatang angin, dan energi mereka yang sebenarnya terbatas. Energi mereka yang sebenarnya akan habis pada akhirnya. Ketika itu terjadi, mereka tidak akan bisa melawan bahkan jika mereka mau. Jack juga menyadari hal itu, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan saat itu. Seharusnya ada sebuah arai, tetapi dia tidak tahu apa jenis arai itu, atau bagaimana dia bisa memecahkannya. Bersambung.